Minggu lalu Gede udah bagikan desain rumah super keren yang punya area halaman samping super nyaman kayak gini. Di video tersebut Gede ditantang untuk bangun rumah dengan konsep yang sama di atas lahan yang sedikit lebih mungil dan budget yang lebih terjangkau. Kira-kira hasilnya seperti ini nih. Walau budgetnya lebih terbatas, rumahnya akan tetap punya area teras nyaman di bagian depannya. Lalu ada area taman samping yang super keren yang menyambut kalian sesaat sebelum masuk ke dalam rumah ini. Dan yang lebih canggihnya lagi, di bagian belakang rumah kali ini akan ada area taman cantik yang berbatasan dengan area dapur yang super luas. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah minimalis yang ramah untuk keluarga di atas lahan 7x12 meter nih kak. Nah, ini adalah bagian tampak depan rumah 7x12 meternya ya. Rumah yang Gede bagikan hari ini memiliki budget di kisaran 180-210 jutaan, hampir setengah dari rumah yang minggu lalu Gede upload. Namun walaupun selisih budgetnya jauh, rumahnya tetap akan punya area taman samping yang keren, diikuti dengan teras nyaman di bagian depan tengah, dan tentu saja di bagian depan paling kiri rumah akan ada area taman yang pertama nih kak. Untuk area taman yang di bagian depan kiri rumah, sama seperti di video sebelumnya akan menjadi area bukaan dari kamar tidur anaknya. Untuk agendista yang ingat, di video yang lalu Gede menggunakan bukaan jendela sudut, sedangkan di video ini Gede menggunakan jendela biasa ya. Sementara itu, untuk ukuran tamannya sendiri, Gede buat pada video kali ini dengan ukuran 4 meter dikali 1,5 meter, yang mana tepat di bagian belakangnya akan ada area teras rumah kali ini. Untuk area terasnya sendiri, ini Gede buat dengan ukuran 1,75 meter dikali 2,75 meter, di mana di dalamnya Gede sudah siapkan 3 buah kursi untuk agenda sistem menerima tamu di bagian depan rumahnya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian samping dari terasnya akan ada area carport yang pada video kali ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 4,25 meter. Berlanjut kemudian, setelah kita melihat area carportnya, kita akan langsung menuju ke bagian belakang dari area carport ini, di mana kita akan melihat area taman samping yang akan menyambut agenda sista sesaat sebelum masuk ke dalam rumah kali ini. Walaupun ukuran area taman sampingnya lebih kecil yaitu 2,5 x 2,5 meter, tapi Gede yakinkan agenda sista kalau area taman di rumah kali ini nggak kalah dengan rumah yang minggu lalu. Di area taman sampingnya, agenda sista masih bisa temui area meja outdoor untuk makan-makan di bagian tamannya. Kemudian diikuti dengan akses khusus menuju ke dalam rumah melalui pintu masuk utamanya. Dan juga akan ada akses pintu samping yang pada video kali ini akan membawa agenda sista menuju ke area ruangan servisnya. Nanti kita lihat sama-sama ya kak, keren loh ruangan servis rumah kali ini. Sekarang nggak usah pakai lama-lama, Gede mau ajak agenda sista untuk langsung masuk aja dan kita lihat bagaimana Gede menata bagian interiornya. Supaya rumahnya nggak terasa sempit, sesaat kita masuk, Gede sudah desain kita akan diterima di ruangan utama yang luas ini nih. Nah, ini adalah area ruangan utama yang Gede desain dengan ukuran 4,5 meter dikali 4,75 meter. Bentuk ruangan utamanya ini mengotak ya. Kemudian dari arah pintu masuk utama kalau kalian lurus, kalian akan menemui pintu menuju ke area kamar tidur anaknya. Sementara itu kalau kameranya Gede putar di arah belakang, akan ada akses khusus menuju ke bagian ruangan servis di kiri kamera dan menuju ke kamar tidur utama di bagian kanan kameranya. Nah sekarang Gede mau kasih lihat kalau ruangan utama di bagian tengah rumah ini Gede isi furniturnya jadinya kira-kira seperti ini nih kak. Wih, ini dia nih area ruangan utamanya setelah Gede isi dengan furniture. Ruangan utama ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu area ruangan keluarga tepat di bagian depannya, di mana area ruangan keluarga ini berbatasan langsung dengan area taman samping yang ada di sebelahnya, yang dipisahkan dengan sebuah pintu sliding yang membuat ruangan keluarga ini pastinya adem banget. Berlanjut kemudian, tepat di bagian belakangnya akan ada area ruangan makan yang berdampingan dengan area ruangan dapur yang menjadi bagian dari ruangan servis di rumah kali ini. Nah sekarang kita lihat satu-satu ruangannya, kita mulai dari ruangan keluarganya dulu nih. Untuk area ruangan keluarganya, di sini Gede buat memanjang dengan total ukuran 4,5 meter dikali 3 meter. Cukup besar nih area ruangan keluarganya. Kemudian dari area ruangan keluarga ini, seperti di Gede katakan ada pintu menuju ke kamar tidur anaknya nih kak. Untuk area kamar tidur anaknya, di sini Gede buat dengan ukuran 2,25 meter dikali 2,75 meter.
yang mana sudah diberikan bukaan besar menuju ke bagian taman di depan dan sebuah bukaan lagi menuju ke area teras di sampingnya. Nah, sekarang kita akan siap-siap menuju ke bagian tengah dan belakang rumahnya. Kita kembali dulu ke area ruangan keluarganya lagi. Tadi kita sudah melihat area ruangan keluarga yang super luas yang berdampingan langsung dengan area taman cantik tepat di bagian sampingnya. Nah, sekarang kita akan berlanjut lagi masih di bagian ruangan utama ini, tepat berada di bagian belakang dari ruangan keluarga. Kita akan melihat area ruangan makannya. Untuk area ruangan makannya, di sini GD desain dengan total ukuran panjangnya 4 meter dengan lebar 2,25 meter. Kemudian masih sama seperti yang desain minggu lalu, di dekat area ruangan makannya juga sudah GD sediakan satu spot untuk meletakkan area wastafelnya. Nah, berlanjut kemudian kita akan bergerak ke bagian belakang rumah, di mana akan ada area kamar mandi dan area kamar tidur utamanya. Kamar utama di sebelah kiri tuh ya kak. Untuk area kamar mandinya, pada desain rumah kali ini GD desain dengan total ukuran 1,25 meter dikali 2 meter. Di mana di sini GD menggunakan kloset duduk dan juga shower ya. Berlanjut kemudian, kalau dari arah kamar mandi kita berbelok ke kanan, akan menuju ke kamar tidur utamanya ini. Nah, ini nih area kamar tidur utama yang keren banget. GD desain dengan total ukuran 3,25 dikali 3 meter. Sudah GD lengkapi dengan permainan motif kayu di bagian kepala ranjang yang GD desain dengan multiplex yang difinish dengan HPL. Berlanjut kemudian, dari kamar tidur utama ini juga sudah ada 2 buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian area taman belakangnya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya kak. Sementara itu, untuk agenda sista yang ingin mengetahui bahan membuat lemari baju, agenda sista bisa gunakan juga multiplex 12 mili, yang kalau untuk lemari ini karena warnanya putih, kalian bisa gunakan cat duko ya. Nah, sekarang kita kembali dulu yuk ke area ruangan tengah, karena kita mau siap-siap menuju ke area ruangan servis dan taman belakangnya. Kita sudah melihat area ruangan-ruangan yang ada di bagian tengah dan depan rumah. Sekarang GD mau ajak agenda sista untuk pindah lagi yuk ke bagian sisi kanan rumah, tepatnya ke bagian sisi kanan belakang rumahnya. Di bagian area ini GD sudah kelompokkan menjadi satu buah area ruangan servis, di mana di bagian dalamnya ada spot-spot menarik yang mau GD jelaskan untuk kalian nih. Yuk kita lihat sama-sama ya kak. Siapa nih yang tadi meragukan rumahnya bakalan keren karena budgetnya dipangkas? Buktinya ini area ruangan servisnya bisa tetap keren dan nyaman. Apalagi di bagian belakangnya tetap bisa ada area taman cantik yang bikin area ruangan servis ini jadi terasa asri banget. Selain ada area taman yang asri di bagian belakang untuk melengkapi desain rumah yang udah keren, tepat di bagian depannya akan ada area dapur yang udah GD desain dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari biasanya nih. Area dapur ini memiliki bukaan tepat di bagian atas dari kompor menuju ke bagian taman yang ada di depannya ya. Untuk area dapurnya sendiri, GD buat dengan ukuran 3 dikali 2,25 meter, di mana di bagian dalamnya GD udah letakkan satu buah meja bar yang menghadap langsung ke bagian taman belakangnya. Ini melengkapi meja makan yang sudah ada di bagian ruang utama tadi ya. Namun untuk agenda sista yang mungkin merasa ingin dapur lebih besar, bisa juga nih didesain seperti ini. Meja barnya dihilangkan, tapi kabinet dapurnya ditambah, serta meja kompornya dibuat menghadap ke bagian taman yang di belakang tadi. Gimana para sista? Kayaknya memasak sambil menghadap ke bagian taman belakang asik juga tuh. Coba komen di bawah ya, bener apa enggak nih? Sementara itu untuk taman yang di bagian belakangnya sendiri, ini GD buat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 2 meter. Yang mana area taman yang di bagian belakang inilah yang menjadi area bukaan dari kamar tidur utamanya. Kemudian seperti agenda kita lihat, di bagian dalam taman ini juga yang menjadi area laundry di desain rumah kali ini ya kak. Untuk area tamannya di bagian atas di cover dengan kanopi kaca yang ditemper. Kemudian area taman yang di belakang sekaligus area dapur dan ruangan meja bar ini merupakan area tembusan sebagai akses samping yang dari arah belakang carportnya ya. Kalau agenda kita masih ingat, di video yang minggu lalu, area belakang carport akan membawa kalian menuju ke area ruangan serbaguna yang pada video tersebut dijadikan sebagai ruangan kerjanya. Untuk agenda sista yang belum nonton video minggu lalu, ini linknya di bagian atas kanan layar handphone kalian ya. Siapa tahu kalian ada yang belum lihat. Nah, dari arah dapurnya kalau agenda sista keluar dari pintu samping akan menuju ke bagian tamannya, di mana di bagian dalam tadi ada meja outdoor yang bisa agenda sista gunakan untuk makan di bagian depan rumah kalian.
Nah, karena kita udah sampai ke bagian taman samping, lalu ke bagian teras yang di depan lagi, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah kali ini yang Gede buat menjawab tantangan Sobat Gudang Desain di kolom komentar sudah Gede jelaskan semua. Yang butuh DNA, ini videonya silahkan di pause lalu di screenshot ya. Kemudian untuk agen dan sista yang ingin dibuatkan juga desain rumahnya, ketik aja di kolom komentar di bawah dengan ukuran yang jelas dan permintaan ruang-ruangan yang dibutuhkan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pasti Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi Kak di rumah berikutnya ya. Bye!